Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Berbahagia pagi hari ini kita bisa mari beribadah. Saudara, di tengah keadaan apapun yang sedang kita alami, tetapi pada pagi hari ini saya percaya saudara-saudara semua datang ke sini juga dengan hati yang luluh untuk diberkati oleh Tuhan. Amin. Luluh untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menghendaki penyembah-penyembah yang benar. Apa itu penyembah-penyembah yang benar? Kita mau memberikan yang terbaik pada pagi hari ini. Hidup kita, segenap hati kita hanya untuk Tuhan. Mari kita meninggikan Dia. Kita akan menyembah Dia. Biarlah menyembah Tuhan adalah kesukaan kita. Amin. Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus, I worship.
Tuhan, dan fokus kami Tuhan pada portal ya Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan? Apapun keberadaan kita, merasakan kasihnya Tuhan. Amin. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Saya undang saudara-saudara semua untuk bangkit berdiri. Yuk kita mau bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita mau bernyanyi. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terhilang. Akulah amat betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan namanya, besarkan nama Tuhan. Yuk, kasih yang terbaik. Besarkan nama Tuhan, itulah Dia, kemurahannya besar, Saudara percaya bahwa hidup kita akan terus diberkati Tuhan. Amin. Kita nyanyikan Dia, katakan besar. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, kemurahannya besar, tiada terhilang. Betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya.
ingin bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Apapun juga, sekali lagi saya katakan, apapun juga yang sedang kita alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita memiliki iman percaya kepada Tuhan, dan iman kita tidak pernah sia-sia, karena pengharapan kita selalu ada di dalam tangan Tuhan. Dia yang berdaulat atas kehidupan kita, dan Dia yang akan terus menolong kehidupan kita. Biarlah iman percaya kita terus diteguhkan lewat firman Tuhan yang sebentar kita akan dengar. Siapkan hati kita, siapkan tangan hati kita yang terbaik. Haleluya. Hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang Maha berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar di dalam hidup. Sama-sama katakan, kita katakan, nyatakan kita punya Tuhan yang besar. Amin. Haleluya. Yes, kami punya Engkau Tuhan. Tuhan yang besar, yang menolong kami, yang memberikan kekuatan buat kami, yang menghibur kami, melakukan banyak mujizat dalam kehidupan kami. Amin. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Kemenangan. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan kita Yesus. Allah yang besar, Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Biarlah pujian yang kami naikkan, sembah yang kami berikan pada
pagi hari ini menyukakan hati Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau sudah melawat setiap umat-Mu dan sudah memberikan kekuatan buat kami. Penghiburan, kesembuhan, pemulihan sedang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Sebentar kami mendengarkan firman Tuhan. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik yang dibaca oleh kuasa Roh Kudus, agar setiap benih firman Tuhan sekecil apapun juga dia akan tumbuh, bekerja dan mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah bagi dan menyelamatkan kami semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, beracara dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang baik buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudaraku. Apa kabarnya saudaraku? Puji Tuhan, aku diberkati. Apapun keadaan kita akan senantiasa memuji dan menyembah Tuhan saudaraku ya. Dan saya yakin ketika saudara datang ke tempat ini, saudara pulang pasti bawa keuntungan yang besar. Amin saudaraku. Karena itu firman Tuhan, bukan kata saya. Ya, kita baca sama-sama coba di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 yang sebelumnya. Ada 1 Timotius 6 ayat 6. Sebelum judul. Yes. Ada. Ya udah. Kalau nggak ada kita buka di handphone kita masing-masing, di gadget kita yang bawa Alkitab. Sama-sama buka di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 ya. 1, 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Kurang mantap. Sekali lagi. Ini kata firman Tuhan 1 Timotius 6 ayat 6. 1, 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Kalau tidak salah bahasa Inggrisnya great gain. Keuntungan besar. Saudara mau keuntungan besar? Ya. Saudara pulang pasti membawa kesembuhan, pemulihan, penghiburan, kekuatan daripada Tuhan, kesembuhan saudaraku. Itu keuntungan yang besar yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini saudaraku. Dan itu Tuhan sediakan ketika kita beribadah, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita datang dalam satu ibadah, Tuhan sudah siapkan keuntungan yang besar. Oleh sebab itu jangan pernah tinggalkan ibadah dengan alasan apapun juga. Amin saudaraku. Ya. Sebelum masuk firman Tuhan, saya mau bertanya, di mana posisi saudara saat ini? Ya. Where is your position? Lagi punya uang atau lagi bokeh? Terus terang. Lagi punya uang atau bokeh? Lagi sehat atau sakit? Sehat, ada yang sakit juga. Lagi untung atau rugi? Lagi untung. Wah, positif semua ya, luar biasa. Lagi nggak ada masalah atau lagi banyak masalah? Ada aja masalahnya. Kebanyakan orang-orang percaya saudaraku ada di posisi 2 ya. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan izinkan itu untuk memproses kita ya. Dan realnya, kenyataannya setiap orang percaya akan masuk di posisi 2 ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, karena itu akan memproses kita ya. Nanti kita akan lebih lanjut, kita akan lihat bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita less is more. Ini tema kita pada saat ini ya, less is more. Artinya kurang itu lebih. Kok bisa? Ya. Jadi less itu bukan berarti bobrok, jelek, negatif. No. Bukan, tetapi less itu sesuatu yang di dalam diri kita yang memang harus berkurang atau dihilangkan untuk mendapatkan more, untuk mendapatkan lebih. Ya, saya suka tanaman. Siapa di sini yang suka tanaman? Ya. Gak ada yang suka ya? Saya suka banget ya. Kalau saudara nanti nggak ada yang suka di rumah punya anggrek misalnya atau tanaman-tanaman yang bagus, kasih sama saya. Ya, saya senang. Jadi setiap hari saya merawat tanaman saya. Ya, saya menyirami. Kemudian saya memelihara, ya sekali waktu di satu pagi itu matahari masuk ke dalam rumah dan di depan tuh kena sinar matahari semua. Saya lihat ada satu tanaman, ya saya lihat nggak kelihatan nih selama ini. Kok banyak putih-putihnya? Ya ternyata ketika
ketika saya cari dan orang-orang tanaman bilang itu namanya kutu putih. Ya, kutu itu sebenarnya bukan kutu sebetulnya, tetapi seperti spora gitu ya. Dan dia bisa tambah lama tambah banyak dan daunnya bisa lama-lama bisa seperti terbakar. Pernah lihat daun terbakar tapi bukan kena api, itu karena kutu putih. Ya, jadi saya harus bersihkan, kemudian saya bersihkan dari semua kutu-kutu putih itu, saya siram lagi. Ya, kalau enggak tanaman itu tidak sehat dan lama-lama akan mati. Nah, saudaraku, di Alkitab Tuhan memberikan perumpamaan tentang pohon anggur. Ya, kita akan baca di dalam Yohanes 15. Ya, kita baca satu perikop ini karena saya akan mengupas dari perikop tentang pokok anggur yang benar. Ya, saya akan baca ayat pertama, kemudian ayat kedua, saudara, dan selanjutnya. Ya, Yohanes 15 ayat 1 dan 8, saudara bisa lihat di screen saja. Ya. Ayat yang pertama saya akan bacakan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuat keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat yang ketujuh, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, perumpamaan ini adalah tentang pohon anggur. Yesus adalah pokoknya dan kita adalah caranya. Ya, ini perumpamaan yang Tuhan berikan, saudara. Nah, tentang less is more yang berarti kurang itu lebih. Ya, kita akan belajar dari perumpamaan ini, saudara. Ya, agar kita mengalami apa yang dinamakan less is more. Bagaimana kita bisa mengalami kurang tapi kok lebih, gitu, saudara. Ya, ketika kita ada di posisi less, di posisi kurang, ingat itu adalah proses untuk kita semua agar kita mengalami more, agar kita mengalami lebih. Ya. Nah, bagaimana bagaimana kita mengalami less is more. Ya, bagaimana kita mengalami kurang itu lebih. Yang pertama adalah want to clean up. Ya. Artinya mau dibersihkan. Sama-sama katakan mau dibersihkan. Mau dibersihkan. Kita kembali ke dalam ayat yang tadi kita baca ya, di ayat yang kedua. Di situ saya sudah catat, saudaraku. Ayat yang kedua bilang gini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, perhatikan baik-baik, dipotongnya. Jadi kalau ada pohon, kata Tuhan, pohon anggur itu ranting yang gak berbuah, Tuhan potong. Ya. Yang kedua, dia bilang begini, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak lagi berbuah. Ini berarti, saudara, tentang sesuatu yang harus berkurang dalam kehidupan kita, saudara. Kalau ranting itu tidak berbuah dipotong dan tidak berhenti sampai di situ. Yang berbuah juga tetap dibersihin dari semua penyakit-penyakit, dari semua seperti tadi ya, tanaman yang saya punya, dari kutu-kutu, dari penyakit yang bisa mengakibatkan dia tidak bisa berbuah. Supaya apa? Dia bisa berbuah lebih banyak lagi. Ya. Bahkan keadaan juga Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita agar keadaan sekeliling kita ya, keadaannya yang membuat kita less gitu, merasa kurang gitu ya. Tuhan izinkan agar kita bisa melihat sesuatu yang dahsyat di kemudian hari. Ya, keadaan ini seperti misalnya keadaan kerjaan kita lagi susah
ya, bisnis kita lagi sepi, dalam keadaan sakit, banyak masalah. Justru keadaan-keadaan seperti ini yang membuat kita bisa dekat dengan Tuhan. Keadaan seperti ini biasanya bisa membuat kita lebih lagi mencari Tuhan. Banyak baca Alkitab, banyak memuji nama Tuhan, berdoa, Tuhan tolong saya dalam keadaan yang susah. Dan sekali waktu nanti, dalam proses ini dalam waktunya Tuhan, Tuhan akan membuat kita lebih. Amin. Ya, kita akan mendapatkan lebih. Dan ingat, ketika kita dalam proses ini, ya tadi saya katakan bahwa setiap orang percaya, mau tidak mau, suka atau tidak suka, pasti masuk ke dalam keadaan rest. Pasti masuk dalam keadaan mau. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat bahwa Tuhan kita akan memberikan lebih. Ya, itu yang pertama. Kita mau dibersihkan. Ya, kita mau dibersihkan dari semua penyakit-penyakit itu. Ya, ada yang terlewat saudaraku ya. Nah, yang dimaksud adalah ya, yang dimaksud yang dibersihkan dalam kehidupan kita adalah sesuatu perbuatan manusia lama kita. Ya. Perbuatan manusia lama kita itu yang bisa menghimpit kita, yang bisa membuat kita tidak berbuah-buah banyak. Bahkan bisa jadi mati. Kalau kutu-kutu putih itu tadi ilustrasi pertama tidak dibersihkan, maka rantingnya itu nanti lama-lama akan menjadi tidak sehat, penyakitan, mati, dan terlepas dari pokoknya. Nah, apa yang dimaksud firman Tuhan tentang yang perlu dibersihkan dalam kehidupan kita, yaitu dibersihkan dari semua perbuatan manusia lama kita. Ya, apa itu perbuatan manusia lama kita? Ya, kita akan baca dalam Kolose 3, Kolose 3 ayat 5, 8. Ayat 5 dan 8. Kita akan baca sama-sama ya. Bisa baca nggak saudara? Bisa ya? Coba baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu dalam dirimu sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan. Ayat 8. Tetapi sekarang Buanglah semuanya ini, yaitu apa? Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Saya tambahkan ayat yang ke-9, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Itu yang dimaksud dengan manusia lama, ya, percabulan. Aduh, saya kalau ngikutin perkembangan zamannya, apalagi sekarang di media sosial sudah begitu terbuka sekali ya, LGBT, percabulan, kenajisan ya. Ya, ada satu scene saya lihat orang lagi mau ngelamar biasa, would you marry me gitu ya. Dilihatin dulu cowoknya. Pas dilihat ke sini sama-sama cowok, geli banget. Terus ambil terus dipeluk dicium gitu. Ya, itu udah sesuatu yang menjijikan, percabulan, LGBT, belum yang transgender ya. Itu karena pergaulan. Ada sebuah kesaksian, ada orang yang tadinya biasa normal-normal aja, tapi karena dia bergaul dengan orang-orang yang seperti itu, dia kebawa, bisa nular, ya. Itu kenajisan, percabulan udah merajalela di akhir zaman ini. Oleh sebab itu harus dibuang jauh-jauh, ya. Firman Tuhan katakan dimatikan. Kemudian hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan. Orang yang serakah itu juga itu yang bisa menghimpit kita, mendapatkan kita berbuah banyak, ya. Jadi kalau saudara udah punya satu, ya cukuplah satu, ya. Kalau punya dua, cukup dua. Jangan punya pengen semua. Akhirnya saudara jadi serakah. Orang yang serakah dibenci oleh Tuhan, dan itu harus dibuang jauh-jauh karena sama dengan penyembahan berhala. Ya, firman Tuhan gini bilang, di mana hatimu berada, di mana hatamu berada, di situ hatimu berada. Ya. Jadi kita harus punya hati yang selalu fokus kepada Tuhan, ya, bukan kepada hartanya. Kemudian buanglah semuanya itu, yaitu apa? Marah. Ya. Jadi saudara jangan marah-marah nggak jelas. Ya. Siapa di sini yang suka marah-marah nggak jelas? Itu juga harus dibuang jauh-jauh. Geram, ya, sakit hati, geram, ya, punya amarah, kejahatan, fitnah,
Nah ini, kata-kata kotor keluar dari mulutmu. Ya, semua kata-kata binatang keluar, itu udah pasti nggak boleh. Tapi kata-kata yang tidak membangun juga itu kata-kata kotor. Kata-kata yang melemahkan orang, kata-kata yang menghujat, kata-kata yang ngecilin orang, itu juga sesuatu kata-kata kotor yang nggak boleh keluar dari mulutmu. Ya, itu harus dibuang habis. Itu adalah pembersihan dalam kehidupan kita. Saya tidak jelaskan secara detail, nanti saudara baca dalam Kolose 3 ayat 5-8 saudara ya. Apa saja yang ternyata saya masih seperti ini. Itu yang harus dibersihkan supaya apa? Supaya kita jadi ranting yang berbuah banyak. Ya, itu harus dibersihkan. Bisa nggak bisa? Bisa oleh kuasa Tuhan. Ya, dan kita harus menjadi orang-orang yang berbeda, orang-orang percaya yang berbeda yang sudah dibersihkan dan kita bisa berbuah-buah banyak. Ya, sama-sama katakan mau dibersihkan. Itu yang pertama, agar kita bisa melihat kurang itu adalah sesuatu yang lebih. Ya, yang kedua adalah agar kita how experience less is more. Ya, yang kedua adalah in Christ. Sama-sama katakan in Christ. Artinya di dalam Kristus. Kita baca lagi ayat pokok kita di dalam perikop tersebut, di dalam ayat yang kelima dikatakan seperti ini: Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Perhatikan baik-baik. Sebab di luar aku, di luar Yesus artinya, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, dan di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau ranting nempel sama pohonnya, kalau ranting nggak nempel sama pohonnya, dia lama-lama akan kering, ya, dan mati. Kenapa sih? Karena nggak dapat masukan, nggak dapat sumber kehidupan, nutrisi, makanan, semuanya, sehingga ranting itu akan jadi mati. Tapi kalau ranting itu tetap nempel pada pokoknya, dia akan hidup karena ada sumber kehidupan yang memberikan kehidupan. Demikian pun dalam kehidupan kita semua. Kita harus di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam saudara. Apa artinya ini, saudara? Ketika seorang percaya kepada Kristus, dia mendapatkan pengampunan dosa. Dan pengampunan dosa itu yang membuat dia mendapatkan hidup yang kekal dan kuasa untuk tetap tinggal dalam Kristus. Jadi ketika seorang percaya kepada Yesus, dia mendapatkan pengampunan dosa. Itu janji firman Tuhan, Yohanes 3:16. Dan setelah itu dia mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi nggak berhenti sampai di situ. Ada kuasa untuk tetap tinggal di dalam dia. Jadi kita nggak bisa seenaknya, saudara. Wah, seenaknya aja hidup gitu. Saya nggak dapat keselamatan, sudah berbuat dosa, berbuat jahat, berbuat yang tidak diinginkan Tuhan. Kira-kira bisa selamat nggak, saudara? Tidak, saudara. Tetap tinggal di dalam Kristus. Ya, karena ada ayat lain mengatakan kita harus tetap mengerjakan keselamatan kita. Ya, jadi ketika seorang percaya kepada Kristus, dia mendapatkan pengampunan dosa dan kemudian dia dapat hidup yang kekal dan dia harus memelihara seluruh keselamatan itu. Ya, mengerjakan keselamatan tersebut. Ya, dan ini menjadi sangat penting. Kenapa, saudara? Perhatikan ayat yang ke-6. Ya, barang siapa tidak tinggal dalam aku. Jadi orang-orang yang tidak tinggal dalam Kristus, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jadi artinya gini, tidak di dalam Kristus, no in Christ, dicampakkan ke dalam api. Banyak orang meninggalkan Tuhan karena uang, ya. Wah, karena dapat cuan yang besar, ya. Bahkan karena kedudukan. Ada orang-orang yang harus meninggalkan Tuhan. Kamu harus pilih ikut Tuhan, tapi kalau kamu nggak ikut Tuhan, saya kasih uang, saya kasih kedudukan di perusahaan. Ada yang seperti itu, so. Dia meninggalkan Tuhan karena uang, karena kedudukan. Ada juga yang karena cinta. Ya, orang karena cinta, karena dia saking cintanya sama kegantengan cowoknya, karena saking cintanya, karena cantiknya calonnya, ya dia bisa meninggalkan Kristus. Jangan sampai itu terjadi. Ya, juga ada orang yang meninggalkan Kristus karena kekuasaan.
karena harta kekayaan, saudara. Namun dengar baik-baik, saudara. Saya harus katakan ini, saudara. Jangan sampai saudara meninggalkan Tuhan. Jangan sampai saudara meninggalkan Yesus dengan alasan apapun juga, karena akan dicampakkan ke dalam api. Ini sudah menjadi surat ya yang harus kita pahami dengan benar, saudara. Jangan sampai saudara meninggalkan Kristus. Jangan sampai saudara di luar Kristus meninggalkan Yesus dengan alasan apapun juga, karena akan dicampakkan ke dalam api. Jadi mau nggak mau pilihan saudara harus di dalam Kristus. Sama-sama katakan di dalam Kristus. Ya, kita harus tetap di dalam Kristus. Apapun yang terjadi, seberat apapun masalah yang kita hadapi, ya, godaan yang kita hadapi, ya, tetap kita harus di dalam Kristus, karena kalau enggak, firman Tuhan katakan dicampakkan ke dalam api. Ya, kedua hal ini yang membuat kita bisa mengalami less is more. Ya, yang pertama tadi mau dibersihkan, ya, dari semua kehidupan manusia lama kita. Yang kedua tetap di dalam Kristus, karena firman Tuhan katakan tadi bahwa di luar Kristus kita nggak bisa melakukan apa-apa. Sebab itu harus di dalam Kristus, ya. Nah, dampaknya apa sih? Nah, ada satu dampak yang kita bisa lihat. Kita kembali ke perikop tadi di dalam ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Amin ya, saudara? Luar biasa. Kalau kita mau dibersihkan di dalam Kristus, Tuhan katakan minta apa saja. Kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita nih, Dia tiba-tiba hadir. Kira-kira saudara minta apa? Coba dengan cepat ya. Kira-kira Maya minta apa kalau Tuhan bilang? Minta apa? Masuk surga. Masuk surga itu udah pasti. Yang lain? Banyak duit. Banyak duit. Cien-cien. Udah pasti. Sehat. Apa tante? Udah pasti. Berkati semuanya. Diberkati semuanya. Udah, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya. Diberkati semuanya. Ci. Bahagia. Pak Teddy. Bingung. Ahok. Minta apa? Sehat. Semua jawabannya bijaksana ya, nggak ada yang ekstrim gitu. Apa? Anak muda di atas, Ken. Uang. Bagus. Nggak ada yang minta mobil ya? Nggak ada. Kamu siap? Iya. Nggak ada yang minta iya. Menerima sehat. Saudara, Tuhan katakan minta apa saja. Kadang-kadang kita membatasi Tuhan yang tidak terbatas dengan pikiran kita yang terbatas. Jangan membatasi Tuhan yang tidak terbatas itu dengan pikiran kita yang terbatas. Kadang-kadang kita, minta kayak gitu nggak enak ya, kayaknya minta uang gitu ya, minta, nggak enak dah, minta kerjaan, kok ke Tuhan sih minta kerjaan. Tuhan bilang minta apa saja. Di ayat aslinya juga kalau saudara lihat ya, itu minta apapun, segala sesuatu. Tuhan tidak membatasi itu, ya. Tetapi kita akan menerimanya in His time, dalam waktunya. Jadi saudara nggak boleh protes loh. Aku kok udah minta kebahagiaan, saat ini saya belum bahagia. Aku udah minta uang kok nggak ada uang. Ya, dalam waktunya pasti Tuhan akan mengenapi janjinya. Dia akan memberikannya buat saudara. Keburu mati itu urusan Tuhan. Ya, tapi kalau yang penting saudara minta kebahagiaan, kesehatan, kekuatan dari Tuhan, kelimpahan, kekayaan, itu nggak tabu loh saudara. Makanya saudara kalau berdoa nanti tiap-tiap hari, tiap pagi, saudara berdoa tiap hari, minta kesehatan, minta kekayaan, minta kebahagiaan, kekuatan dari Tuhan, minta bisnisnya berhasil, sukses, ya, minta itu semua. Karena Tuhan katakan minta. Dan ada ayat lain yang mengatakan seperti apa? Ayat lain mengatakan gini, kamu nggak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya, Tuhan bilang, kok aku nggak dikasih kebahagiaan sih? Kok aku nggak dikasih kekayaan Tuhan? Kamu nggak berdoa, kamu nggak minta. Ya, oleh sebab itu minta apa saja. Ya, ini dampak yang sangat luar biasa ketika kita mau dibersihkan, ketika kita di dalam Kristus, minta apa saja. Maka Tuhan akan memberikan buat kita.
dan kita akan mendapatkannya. Ini janji firman Tuhan, ya nggak usah terjemahkan lagi ayat ini, kamu akan menerimanya. Ya, yang kedua, dampaknya adalah ketika kita dibersihkan, ketika kita di dalam Kristus. Ya, yang kedua, ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak. Jikalau kamu berbuah banyak. Jadi Tuhan dipermuliakan. Ketika from less to more, ketika saudara merasakan hidup saudara kurang, tetapi saudara mendapatkan kelebihan, menjadi berhasil, sukses, sembuh, ya, makmur, bahagia, maka orang bisa melihat itu, waduh, dan mereka bisa memuliakan Tuhan karena hidup saudara berubah. Karena bukan hasil usaha kita yang kita dapatkan, itu semua karena pemberian Tuhan. Amin, saudara. Ya, puji Tuhan. Saya akan closing, ya. Berbahagialah saudara yang saat ini ada dalam keadaan les. Kalau belum, saudara pasti akan masuk ke situ. Dan saudara harus ingat bahwa itu adalah proses kita untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Amen. Jadi keadaan kita yang les ini Tuhan izinkan agar kita mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan, ya, mau dibersihkan dari perbuatan manusia lama kita, ya, dan harus mau dibersihkan, ya, walaupun sakit, walaupun prosesnya cukup panjang, tetapi mau dibersihkan dan tetap berada di dalam Yesus, tetap berada di dalam Tuhan, karena di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Sehingga kita akan alami more, kita akan alami kelimpahan, kita akan alami lebih, ya, dan akan berbuah banyak, berhasil, beruntung, sehat, berkelimpahan. Dan Tuhan katakan apa? Minta apa saja yang kamu inginkan dan kamu akan menerimanya dan Tuhan dipermuliakan. Amin, saudaraku. Less is more. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang tim properti untuk maju ke depan. Kita sama-sama bangkit diri. Apapun keadaan kita pada saat ini, biarlah kita ingat itu adalah proses Tuhan. Mungkin kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan tidak merasakan kesenangan, mungkin kurang bahagia. Tetapi itu adalah proses. Ketika kita mau dibersihkan dari kehidupan lama kita, ketika kita mau tetap di dalam Kristus apapun yang terjadi, maka Tuhan katakan minta apa saja yang kamu inginkan, kamu akan menerimanya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu
terjadi di tempat ini, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat pasti akan terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Inilah hidup kami di hadapan-Mu Bapa. Inilah kami Tuhan Yesus pada saat ini. Tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Kau yang akan terus membentuk kehidupan kami Tuhan Yesus, agar kehidupan kami boleh semakin berkenan. Pada pagi hari ini kami sudah mendapatkan berkat firman Tuhan yang pasti akan terus mengubah kehidupan kami semua untuk menjadi lebih baik lagi Tuhan Yesus. Biarlah kami membuka hati kami pada saat ini, tidak mengeraskan hati, tetapi kami mau menjadi pribadi-pribadi yang mau senantiasa dibersihkan oleh Tuhan. Ketika ada segala sesuatu yang gak berkenan di hadapan Tuhan, inilah kami Tuhan Yesus, Engkau yang akan membersihkan kami. Biarlah kami punya hati yang rela, tidak memberontak Tuhan Yesus, dan kami mau tinggal di dalam Tuhan. Berarti kami punya komitmen untuk kami, apapun yang terjadi, kami mau terus mengikut Tuhan Yesus, tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Roh Kudus bantu kami. Kami tidak sanggup berbuat apa-apa, tetapi biarlah pada pagi hari ini kami mau berjanji di hadapan Tuhan untuk kami mau senantiasa hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dan ketika itu terjadi, kami percaya bahwa kehidupan kami akan mempermuliakan Bapa di surga, tidak mempermalukan Tuhan. Biar Tuhan setiap langkah kehidupan kami Tuhan pimpin, Tuhan pelihara. Apapun juga Tuhan Yesus yang kami kerjakan di dalam dunia ini, biar tidak lepas dari pantauan Tuhan, tidak lepas dari kebenaran firman Tuhan. Ketika kami harus bekerja, kami mungkin mengurus rumah tangga, kami berusaha, kami sebagai bapak-bapak yang harus bertanggung jawab terhadap keluarga ataupun anak-anak, tetapi biarlah Tuhan Yesus kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan itu adalah pilihan kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, terus meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, ajar kami untuk mengerti. Mungkin banyak yang belum kami mengerti, tetapi kami mau belajar terus Tuhan Yesus, kami mau terus diubahkan dan dibentuk. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau sebentar kami juga akan menjalankan persembahan Tuhan, ini juga kami mau belajar untuk memberikan yang terbaik. Karena dibandingkan kasih Tuhan yang begitu besar, Kau yang memelihara kehidupan kami tidak dapat membalas kasih-Mu. Mungkin yang kami berikan juga tidak banyak, tetapi Tuhan Yesus, biarlah pada saat ini kami memberikan dengan hati yang tulus, hati yang penuh sukacita, dan biarlah uang-uang yang diberikan ini juga berguna untuk memajukan pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Less is more. Berkurang untuk lebih dan lebih lagi dipermuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Amin. Saatnya kita menjalankan persembahan dijalankan satu kali. Bumi pun bersuka.
saudara untuk berdiri. Kami mengucap syukur, kami semua yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Tapi kalau pada saat ini masih ada yang merasakan sakit yang di rumah atau yang datang pada saat ini, saudaraku terimalah kesembuhan daripada Tuhan. Jantungmu sehat, semua tubuhmu sehat, semua organ-organ tubuhmu disehatkan oleh kuasa darah Yesus. Bilu-bilu Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkannya, yang sudah memulihkan saudara. Terima kasih Bapa, terpujian namamu. Dan kalau ada yang dalam keadaan bermasalah Tuhan Yesus, Kau akan berikan jalan keluar. Yang dalam keadaan Tuhan Yesus pergumulan, Tuhan akan berikan jawaban dan pergumulan mereka. Karena kami beribadah kepada Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, sumber pertolongan kami. Tuhan melakukan mujizat, Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di dalam kehidupan kami orang-orang yang percaya. Terima kasih Bapa, sepanjang minggu ini kami percaya, kami akan merasakan Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang melakukan perkara-perkara yang hebat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujian namamu. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita, siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Dia datang kali yang kedua. Tetap angkat tanganmu dan angkat pujian.